Ya, kembali lagi dengan channel Benmore Consulting. Kali ini kita bahas tentang salah satu hal yang sering muncul ya permasalahan di masyarakat yaitu tentang slik. Jadi ketika slik yang Anda miliki tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, di sini kita akan bahas apa itu slik, kemudian bagaimana cara menyikapinya jika ternyata data pada slik itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa kita sampaikan disclaimer ya, bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi atau bagi pengalaman, bukan nasihat hukum, dan bisa jadi out of date karena adanya perubahan di masa mendatang. Anda bisa kunjungi website kami, benmoreconsulting.com, untuk konsultasi bisnis atau hukum lebih lanjutnya. Oke ya. Nah, jika slik Anda tidak sesuai dengan kebenarannya, nah apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Nah, apakah itu berbahaya atau tidak, apakah itu berdampak atau tidak, nah kita cek materinya ya. Nah, pertama kita bahas dulu slik itu apa ya. Slik itu kalau singkatan ya, namanya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, dulu dikenal dengan BI Checking atau SID, Sistem Informasi Debitur. Nah, slik ini di bawah layanan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan biasanya digunakan oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan atau non perbankan, yang fungsinya sebagai bahan pertimbangan ya. Apakah seorang calon debitur itu layak diberikan kredit atau pembiayaan atau tidak layak ya, seperti itu. Nah, slik ini bisa berdampak jika Anda akan mengajukan kredit ya. Jadi ketika Anda sedang ingin punya usaha atau mau katakanlah KPR atau mungkin kredit kendaraan bermotor. Nah, Anda harus pastikan slik Anda adalah slik yang sesuai dengan data sebenarnya dan bersih ya. Nah, kenapa? Karena di situ menjadi salah satu pertimbangan perbankan maupun lembaga pembiayaan untuk menyetujui atau tidaknya permohonan Anda. Nah, masalah yang sering muncul pada slik itu adalah yaitu tadi ya. Contoh, data Anda disalahgunakan. Bisa jadi Anda tidak pernah mengajukan utang ya atau pembiayaan kepada lembaga pembiayaan, bank, kemudian leasing atau mungkin pinjol yang terdaftar, tidak pernah, tapi tiba-tiba ketika Anda ingin mengajukan katakanlah KPR, ternyata ketika dicetak slipnya Anda memiliki hutang di salah satu lembaga keuangan tersebut. Padahal Anda tidak pernah sebelumnya meminta atau meminjam ke sana. Nah, itu sering muncul karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan data pribadi. Atau itu salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah bisa jadi Anda telah melunasi suatu pinjaman pada katakanlah perbankan gitu ya, atau mungkin lembaga leasing. Nah, ternyata di slik Anda masih muncul kolektibilitas atau muncul bahwa Anda masih memiliki utang. Nah, itu kadang juga sering muncul ya. Nah, kalau masalah itu muncul, tentu yang pertama Anda harus lakukan mengidentifikasi masalahnya. Artinya Anda harus pastikan benar masalah itu eh, benar sesuai kenyataannya atau tidak. Karena bisa jadi gini, ketika Anda melunasi utang katakanlah ya di tanggal katakanlah tanggal 20 September ya. Nah, kemudian Anda mengajukan pinjaman kepada bank katakanlah. Jadi Anda lunas di katakanlah leasing ya 20 September, kemudian Anda mengajukan utang di tanggal 28 September. Nah, ketika leasing mencetak slik Anda, pasti masih muncul bahwa Anda masih memiliki utang di bank karena sliknya belum update ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi Anda harus identifikasi dulu permasalahannya. Nah, tapi dengan belum update-nya slik itu sebenarnya bisa Anda berikan juga bukti pelunasan atau surat pelunasan dari bank tempat Anda melunasi kepada lembaga finance tersebut. Sehingga ketika nanti diupdate ulang, ketika lewat bulan,
seharusnya slik Anda sudah sesuai dengan data. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama identifikasi dulu. Jadi, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa data yang ada slik itu tidak sesuai, ya. Karena slik itu update-nya kalau nggak salah tiap bulannya. Jadi ada tanggal tertentu dia harus update. Nah, saya cuman nggak hafal di tanggal berapa, tapi tentangnya seperti itu. Yang kedua, slik itu biasanya memiliki historis selama 24 bulan. Ya. Jadi katakanlah utang Anda lunas gitu kan, katakanlah ya. Ini pernah kami temukan juga utang lunas, harusnya kan sudah tidak muncul datanya. Nah, tetapi data itu masih muncul sampai dengan bulan-bulan setelah pelunasan. Tetapi kolektibilitasnya menunjukkan angka 1. Nah, biasanya itu juga pernah muncul dengan catatan biasanya. Bahwa utang itu sebenarnya telah lunas, kemudian kenapa masih muncul karena ada waktu historis tadi. Nah, jadi kasus-kasus tertentu memang muncul seperti itu. Nah, tapi kali ini kita akan bahas kalau Anda ternyata menemui data Anda itu memang benar-benar tidak sesuai. Jadi contoh yang paling ekstrim, Anda sebelumnya tidak pernah mengajukan utang kepada lembaga pembiayaan manapun, kemudian ketika Anda mau mengajukan utang, tiba-tiba muncul nama Anda pada slik bahwa Anda memiliki utang di suatu lembaga pembiayaan. Nah, itu tentu Anda perlu membersihkan nama Anda lah, intinya seperti itu. Karena pada faktualnya sebelumnya tidak pernah mengajukan utang. Nah, sebenarnya di OJK sendiri sudah menyantumkan caranya. Ya, jadi sebenarnya Anda nggak perlu bingung juga untuk bagaimana cara atau prosedurnya. Anda bisa lakukan dengan surat tertulis bahwa di situ ditujukannya jelas, juga sudah ada alamatnya. Anda juga bisa menggunakan telepon, Anda telepon saja di 157 ya langsung. Itu hari Senin sampai hari Jumat jam kerja kecuali hari libur. Sorry. Atau Anda juga bisa email ya, email dengan konsumen@ojk.go.id. Atau forum pengaduan online juga ada ya, Anda buka di situ juga bisa. Nah, yang penting adalah dalam melakukan pengaduan Anda harus menyampaikan satu identitas Anda ya, lengkap KTP ya, seperti itu, nama, terus kemudian alamat domisili dan sebagainya. Sorry. Terus kemudian yang kedua adalah bukti bahwa yang mendukung dari pernyataan Anda, seperti itu ya. Jadi ada dua hal itu. Nah, itu nanti bisa Anda follow up, kemudian Anda tembuskan juga pada lembaga pembiayaan tempat munculnya utang Anda yang seharusnya tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi katakanlah Anda tercatat punya utang di Bank X, katakanlah. Padahal Anda tidak pernah memiliki pengajuan atau permohonan utang kepada Bank X. Nah, selain surat OJK itu Anda tembuskan, atau Anda kirimkan kepada OJK, Anda juga kirimkan juga kepada Bank X tersebut. Nah, supaya Bank X itu juga bisa memeriksa ketika proses pengajuan kreditnya seperti apa. Jangan-jangan ada yang namanya penyalahgunaan data, ya seperti itu. Nah, saya pikir itu saja yang kita mau sharing ya. Mudah-mudahan apa yang kami sharing bisa menambah informasi atau manfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.